Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurhasana dari kelas 6A sore, Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan mempraktekkan cara mengajar untuk mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang operasi hitung bentuk aljabar. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang operasi hitung bentuk aljabar. Nah, siapa yang sudah membaca materi tentang pembelajaran kita hari ini? Jika sudah ada yang membaca, pasti sudah tahu apa yang akan kita bahas dalam operasi hitung bentuk aljabar. Dan untuk teman-teman yang belum membaca, mari lihat penjelasan dari Ibu. Dan nanti ketika ada yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan kepada Ibu. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Lalu bentuk aljabar ini dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi matematika itu bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan ada yang bertanya, untuk apa kita belajar matematika? Nah, selanjutnya akan Ibu kasih contoh bentuk aljabar. Contoh bentuk aljabar itu adalah misalnya 4x tambah 5 lalu 2y kurang 3 lalu 9p tambah 2x. Jadi yang di sini 4x ini x-nya di sini y, di sini p dan x. X, y dan p itu disebut sebagai variabel. Jadi x, y dan p di sini disebut dengan variabel. Ini Ibu hapus ya, sudah dicatat kan? Lalu contoh selanjutnya adalah 8x kurang 6y tambah 9. Nah, di sini x dan y ini disebut dengan variabel. X dan y di sini disebut variabel. Jadi variabel itu adalah
suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi di sini 8x kurang 6y tambah 9. Nah, ini kan x dan y ini kan belum diketahui nilainya dengan jelas. Makanya x dan y itu disebut variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel itu bisa disebut juga dengan peubah. Nah, jadi variabel itu disebut juga peubah. Jadi peubah itu sama dengan variabel. Biasa variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Dengan huruf kecil. Seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jika sudah paham semua, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, masih dengan contoh yang tadi, 8x kurang 6y tambah 9. Di sini x dan y kan disebut dengan variabel. Lalu ya 9 ini kan tidak punya variabel apapun. Dia tetap 9. Jadi 9-nya ini disebut dengan konstanta. Disebut dengan konstanta. Nah, konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi, konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, yang 9-nya ini disebut dengan konstanta. Lalu, di depan variabel ini kan ada angka. Di sini di depan variabel x ada angka 8. Di depan variabel y ada angka 6. Nah, 8 dan 6 ini disebut dengan koefisien. 8 dan 6 disebut koefisien. Jadi x dan y-nya disebut variabel, 9 disebut konstanta, 8 dan 6-nya disebut dengan koefisien. Oke, dicatat dulu lalu Ibu akan mau. Udah dicatat kan? Ibu akan hapus ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi intinya, yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama,
operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, caranya yaitu hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis. Contohnya yaitu min 4 AB tambah 7 AB. Jadi caranya, ini kan suku-sukunya sudah sejenis, AB dengan AB. Jadi tinggal kita jumlahkan yang min 4 tambah 7 AB sama dengan min 4 tambah 7, 3. AB-nya kita tulis di ujungnya. Jadi min 4 AB tambah 7 AB sama dengan 3 AB. Lalu operasi hitung pengurangan. Contohnya 8X dikurang 5X. Tinggal kita kurang aja 8 dengan 5-nya. 8 dikurang 5, 3. Berarti 3X. Gampang kan? Lalu selanjutnya yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, langsung aja kita ke contohnya biar lebih paham. Contoh yang pertama, 4P tambah Q. Nah, ini caranya kita kalikan konstanta yang 4 ini ke bentuk aljabar. Kita kalikan ke dalam. 4 dikali P, 4 dikali Q. Berarti 4 dikali P sama dengan 4P. Lalu 4 dikali Q sama dengan 4Q. Berarti 4P tambah 4Q. Nah, gitu aja. Lalu contoh yang kedua, 3X kurang 2 tambah 6, 7X tambah 1. Nah, ini caranya sama seperti yang contoh nomor 1. 3 kali X, 3X. 3 kali 2, 3 kali min 2, min 6. Tambah 6 kali 7X, 42X. 6 kali 1, 6. Lalu kita dekatkan yang 3X dengan 42X. 3X tambah 42X. Karena X dengan X yaitu suku sejenis. Lalu min 6 tambah 6. 3X tambah 42X, 45X.
Min 6 tambah 6, 0. Berarti hasilnya 45X. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah kalau paham. Nah, selanjutnya perkalian antara dua bentuk aljabar. Langsung ke contoh. Contohnya yaitu 2X tambah 3, 3X kurang 2. Nah, caranya sama. 2X kali 3X. 2X kali 3X. 2 kali 3, 6. X kali X, X kuadrat. Lalu 2X kali min 2 menjadi min 4X. Lalu 3 dikali 3X menjadi 9X. Lalu 3 dikali min 2 menjadi min 6. Nah, di sini ada variabel yang sejenis, yaitu X dengan X. Nah, kalau yang ini X juga, namun di sini X-nya pangkat 2, jadi tidak sejenis dengan 4X dan 9X. Jadi 6X-nya tetap 6X kuadrat. Nah, di sini kan sejenis, bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Min 4X tambah 9X menjadi 5X dikurang 6. Inilah hasilnya. 6X kuadrat tambah 5X kurang 6. Oke, selanjutnya perpangkatan. Contoh yang pertama yaitu 2P kuadrat. Nah, cara mengerjakannya, 2-nya dipangkatkan ke 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. P-nya dipangkatkan juga ke 2, berarti menjadi P kuadrat. Jadi hasilnya 4P kuadrat. Contoh yang kedua, min 3P kuadrat Q kuadrat pangkat 2. Nah, jadi semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan ke 2. Min 3 pangkat 2 menjadi 9. P kuadrat pangkat 2 menjadi P pangkat 4. Q kuadrat dikuadratkan lagi menjadi Q pangkat 4. Jadi ini hasilnya. Lalu yang pembagian. Contoh 3XY dibagi 2Y. Nah, caranya 3XY dibagi 2Y. Jadi variabel yang sama itu kita habiskan, Y dan Y. Y bagi Y berarti habis, menjadi 3/2 variabelnya X. Jadi 3/2X. Yang terakhir yaitu substitusi bentuk aljabar. Substitusi bentuk aljabar. Contohnya, jika ada soal jika M sama dengan 3, maka tentukan nilai dari 5 kurang 2M. Nah, caranya yaitu menggunakan substitusi.
masukkan di sini kan di soal sudah ada jika N sama dengan 3 berarti 2 kali 3. 5, 2 kali 3, 6. Berarti 5 kurang 6 hasilnya -1. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materi tentang operasi hitung bentuk aljabar. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.